Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ainun Nazla dengan NIM 211101040043. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai problematika penggunaan gadget dalam pembelajaran daring pada anak tingkat sekolah dasar. Nah, yang pertama di sini ada definisi gadget. Apa sih gadget itu? Gadget merupakan suatu alat elektronik kecil di mana alat ini memiliki fungsi khusus. Kemudian, apa sih perbedaan dari alat elektronik lainnya dengan gadget sendiri? Nah, gadget itu memiliki unsur kebaruan. Yang dimaksud dengan unsur kebaruan ini yaitu dari hari ke hari gadget itu selalu menyajikan teknologi terbaru yang bisa memudahkan seluruh kegiatan atau aktivitas manusia. Adapun contoh dari gadget sendiri yaitu seperti smartphone. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat gadget dalam pembelajaran. Apa sih manfaatnya? Gadget itu bisa bermanfaat untuk mempermudah interaksi antara guru dengan siswa agar proses belajar mengajar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Gadget juga bisa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu materi dengan bantuan gadget sendiri. Nah, selanjutnya di sini juga ada pengaruh gadget pada anak sekolah dasar. Di sini ada dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu yang pertama, bisa mempermudah komunikasi. Mengapa demikian? Karena gadget itu bisa mempermudah komunikasi dengan cara SMS, telepon, atau melalui aplikasi-aplikasi yang ada pada gadget itu sendiri. Yang kedua, dampak positifnya yaitu bisa menambah pengetahuan. Jadi, dengan menggunakan gadget, kita bisa mengakses atau mencari situs tentang pengetahuan melalui aplikasi-aplikasi yang ada pada dalam gadget itu sendiri. Yang terakhir di sini dampak positifnya yaitu kita bisa menambah teman. Jadi, kita itu bisa menambah teman melalui jejaring sosial yang ada pada dalam gadget itu sendiri. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu biasanya peserta didik lebih banyak bermain game, mengakses dunia maya daripada belajarnya, sehingga bisa menyebabkan menurunnya nilai tugas maupun ujian menjadi menurun. Penggunaan gadget juga bisa menyebabkan kerusakan sel-sel pada otak atau jaringan otak karena mengakses dunia maya. Dengan mengakses dunia maya, anak-anak lebih mudah melihat video atau foto porno maupun asusila. Jadi, anak-anak itu lebih cepat mengenali dunia orang dewasa yang semestinya belum mereka ketahui, yang menyebabkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai karakternya dan dapat merubah kepribadian mereka. Nah, selanjutnya di sini juga ada definisi pembelajaran daring. Apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring merupakan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, di mana pendidik dengan siswa tidak bertatap muka langsung, melainkan pembelajaran di dalam jaringan. Selanjutnya di sini juga ada macam-macam teknologi pembelajaran daring. Di antaranya yaitu yang pertama ada
Google Classroom, Ruang Belajar, Sekolah Online Gratis Ruang Guru, Zoom, dan yang terakhir ada Google Meet. Selanjutnya yaitu efektivitas pembelajaran daring pada anak sekolah dasar. Bagaimana sih untuk melihat keefektifan pembelajaran pada siswa ini? Jadi untuk melihat keefektifan pembelajaran pada anak sekolah dasar ini, kita dapat melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran berlangsung. Pembelajaran daring ini terjadi karena adanya wabah COVID-19, di mana karena adanya wabah ini menjadi proses pembelajaran terganggu, yang seharusnya pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran di dalam jaringan. Para pendidik mengungkapkan masih banyak permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh anak-anak sekolah dasar dalam pembelajaran daring ini. Partisipasi siswa dalam pembelajaran daring masih belum mencapai 100%. Bahkan masih ada beberapa siswa dari awal proses pembelajaran daring hingga akhir proses pembelajaran daring tidak mengikuti pembelajaran, yang menyebabkan para pendidik kebingungan dalam proses penilaian terhadap siswa-siswa tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu solusi untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gadget dalam pembelajaran daring pada anak sekolah dasar. Jadi di sini untuk mengurangi dampak negatif tersebut, solusinya yaitu harus ada peran dari orang tua siswa dan juga ada peran dari seorang guru atau pendidik. Yang pertama yaitu peran orang tua. Jika pada pembelajaran tatap muka atau konvensional, orang tua hanya berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya saja. Namun pada pembelajaran daring ini, orang tua tidak hanya berperan sebagai orang tua siswa di rumah saja, namun orang tua juga berperan sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan fasilitator. Orang tua juga harus bisa membatasi penggunaan gadget pada anak. Yang pertama, peran orang tua sebagai pendidik, yaitu orang tua harus berupaya untuk mengingatkan anaknya mengenai tugas sekolah, mengawasi dan mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran daring. Dan orang tua juga harus menjelaskan materi dan tugas selama pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, orang tua berperan sebagai pembimbing, di mana orang tua harus berupaya untuk menanyakan kegiatan sehari-hari anak dalam pembelajaran daring. Orang tua juga harus menanyakan apa saja kesulitan yang dihadapi anak dalam pembelajaran daring, serta orang tua juga harus bisa mengikutsertakan anak dalam bimbingan belajar. Yang ketiga yaitu peran orang tua sebagai motivator, di mana orang tua harus bisa memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar bisa konsisten dan semangat dalam belajar. Orang tua bisa memberikan reward atau hadiah kepada anak-anaknya ketika mendapatkan hasil yang baik dalam belajar, serta orang tua memberikan motivasi dan nasihat ketika anak sedang tidak semangat dalam belajar. Dan yang terakhir, peran orang tua sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, orang tua bisa menyediakan media pembelajaran di rumah
yang dapat membantu dalam proses pembelajaran siswa selama pembelajaran daring berlangsung. Selanjutnya di sini ada peran seorang guru. Yang pertama yaitu seorang guru berperan sebagai sumber belajar, di mana dalam proses pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, guru bisa memberikan sumber belajar seperti buku tema maupun program dari pemerintah melalui televisi seperti TVRI. Yang kedua yaitu peran guru sebagai demonstrator, di mana pada pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, guru harus bisa membantu siswa dalam memahami materi pada pembelajaran daring dengan cara menyediakan media pembelajaran, misalnya dengan memberikan video menarik agar siswa dapat terbantu dalam proses memahami materi pada suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai motivator. Guru memberikan motivasi yang beragam. Guru bisa memberikan reward atau hadiah terhadap siswa dengan memberikan langsung maupun melalui kerjasama dengan orang tua siswa. Jadi meskipun pembelajaran dilaksanakan secara dalam jaringan, guru harus tetap bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswa tersebut. Yang keempat yaitu peran guru sebagai pengelola pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, agar pembelajaran dapat teraras sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir yaitu peran guru sebagai evaluator, di mana guru harus memberikan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami suatu materi pada pembelajaran selama proses pembelajaran daring berlangsung. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.